Halo teman-teman, selamat datang di vlog Febrian Dwi Gunawan. Masih dalam trip di Solo. Setelah kita naik kereta api Sancaka dari Surabaya ke Solo, saat ini kita akan menginap di hotel yang letaknya tidak jauh dari stasiun Balapan. Dan kita juga akan jalan-jalan di sekitar kota Solo menggunakan transportasi bajai. Bagaimana sensasinya? Tonton video ini sampai selesai. Teman, selamat datang di vlog Febrian Dwi Gunawan. Selamat siang saya ucapkan di stasiun Balapan Solo atau Solo Balapan. Sekarang jam 10.28, kita sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Ini kita mau jalan kaki ke Hotel Loji Hotel. Loji Hotel ini dekat dengan stasiun, teman-teman. Jalan kaki sekitar 5 menit. Oke, kita jalan kaki dulu ke Loji Hotel, langsung kita nanti review teman-teman apa aja fasilitas yang kita dapatkan di Loji Hotel, teman-teman. Oke. Hai teman-teman, kita mampir beli jus sebelum ke hotel ya. Jadi ini posisinya dekat stasiun Solo Balapan ini. Main untuk mengganjal haus. Segar dan murah. Oke, kita lanjut deket ya, tinggal belokan kanan ini 1 menit lah jalan kaki, kita sudah sampai di Hotel Loji Hotel. Kita lanjut jalan. Ini teman-teman sudah tinggal nyebrang aja ini. Hotel Loji ya, ini hotelnya teman-teman. Loji Hotel. Oke, kita nyebrang. Ayo. Loji Hotel, kita mau check-in teman-teman. Jadi cukup dekat ya dari stasiun Solo Balapan. Kita mau check-in dulu ya. Oke, sekarang jam 10.49 sudah di Loji Hotel, teman-teman. Sudah melakukan proses registrasi check-in, tapi bisa masuk kamarnya jam 2 ya, teman-teman. Jadi kita cuma nitip tas ransel aja.
Jadi untuk titik nanti dikasih tanda bukti seperti ini ya teman-teman, untuk mengambil tasnya nanti. Habis ini kita mau jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Pasar Gede. Itu naik ojek, naik bajai teman-teman, Maxride. Coba nanti naik bajai ke Pasar Gede, sekalian jalan-jalan di sekitaran Pasar Gede sampai ke ini ya, Kampung Batik masalah. Oke, ikuti video ini sampai selesai teman-teman. Jam 11.30 kita mau naik bajai ke Pasar Gede. Ini masih nunggu ya, kita pakai aplikasi Maxride, udah bajai teman-teman. Kita lihat sensasi naik bajai ke Pasar Gede. sampai kurkupan. Di kosong Pak. Siap. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak. Matur nuwun sangat. Bayar online. Online Pak. Nggih. Kapan nggih Pak? Teman-teman, jam 49 dari menikmati sensasi Gojek. Sekarang kita di Pasar Gede, mau cari dawet ya teman-teman. Kita mau masuk ke dalam.
Hah? Ini daging ikan habis. Masuk dulu aja. Mau masuk dulu ya teman-teman. Cari seger-seger, dawet-dawet. Cari perdawetan. di mana? Ya teman-teman, kita mau minum dawet di Buah Jasipon. Ngantri nih. Hello, aku duduk. Masukin jadi satu. Dia lagi ya. Mbak ya turun ya Mbak ya. Kurang manis, kurang akur. Tahu bro. Dibuang nggak? Wih, panas ya teman-teman. Setelah minum dawet kita mau cari apa nih? Buah ya. Cari buah. Tahu di mana nih? Masuk aja dulu. Mau lihat ala-ala? Nanti aja. Itu loh buah tuh loh, lurus tuh loh. Oke, kita lurus. Kita cari buah. Nah, teman-teman, setelah nguyek-nguyekkan di pasar gede, kita mau ke jalan kaki ke Benteng Vastenburg, cari tempat untuk foto-foto ya teman-teman. Ini dari pasar gede ke Benteng Vastenburg itu sekitar jalan kaki 7 menitan lah, deket kok. Oke, kita langsung aja ke Benteng Vastenburgnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita tadi habis dari Benteng Vastenburg. Ya, Vastenburg di sini loh, belakang saya ini. Cuma nggak bisa masuk ya, karena kayaknya sepertinya ada acara juga. Nah, kita mau cari tempat makan di sekitaran Klewer ya. Kita jalan kaki aja menuju tempat makan teman-teman. Teman-teman, setelah jalan dari pasar gede lumayan jauh ya,
Nah, kita makan di dekatnya Pasar Klewer. Nah, dari Pasar Klewer ini kita mau ke Kampung Batik. Nah, kita mau makan dulu, isi perut, baru lanjut jalan-jalan lagi. Teman-teman, habis makan tadi kita mau ke Kampung Batik Kauman. Tadi sudah makan rawon 2 enak, teman-teman. Habisnya sekitaran 52.000 ya, 2 rawon sama minum. Kita lanjut jalan ya, teman-teman. Dan teman, ini suasana di Kampung Batik Kauman. Ini ada banyak toko batik ya sini ya, teman-teman. Batik. Tahu ini kita nanti mau beli batik apa enggak? Nah, lihat-lihat dulu lah, teman-teman. Oh, memang ada yang bagus ya dibeli. Ini Kampung Batiknya. Kopi dah. Ada kopi nih, kopi. Hah? Itu di mana? Ini juga ada spot foto ya, teman-teman, kayak gini nih. Ini spot foto ini. Jadi ini salah satu spot fotonya, teman-teman. Jadi di Batik ini juga ada beberapa spot foto yang temanya batik yang jelas ya. Dan banyak lagi toko-toko batik di sini. Jadi kalau cari batik bisa ya ke sini, Kampung Batik Kauman. Teman-teman, akhirnya dari Kampung Batik ini tembusnya ke Jalan Slamet Riyadi ya. Jalan Slamet Riyadi ini terkenal dengan ini rel kereta api jalan raya, dan di sini juga banyak tempat untuk nongkrong ya, kafe-kafe. Coba kita mau cari salah satu kafe, teman-teman, mau duduk-duduk dulu sebelum balik ke hotel. Setelah jalan cukup lama ya, sampai capek kita ini, kita coba berhenti istirahat di salah satu kafe di Jalan Slamet Riyadi, teman-teman. Tepatnya di Kopi Konnichiwa ya, teman-teman. Jadi kita pesan 2 minuman sambil ngadem ya, teman-teman, karena suhunya lumayan panas di kota Solo, teman-teman. Nanti setelah dari Kopi Konnichiwa ini kita akan balik ke hotel, lalu review fasilitas hotel di Loji Hotel Solo. Teman-teman, setelah kita istirahat sebentar ya di Cafe Konnichiwa, kita mau balik ke hotel, Loji Hotel. Kita lagi-lagi pesan bajai ya, teman-teman. Oke, kita turun langsung ke bajainya.
Oh sana dah. Naik bajai. Kantol. Nah. Hotel Loji ya? Nggih, hotel Loji, Pak. Teman-teman, kita udah sampai di Loji Hotel lagi. Kita mau masuk ke dalam, ambil kunci, langsung kita review kamarnya ya. Teman-teman, kita ngambil ini ya, buat ini apa namanya, welcome drinknya itu dapat dan dapat ada snack-snacknya teman, keripik kentang. Lalu kita sudah dapat ini ya, kuncinya di lantai 3. Nanti kita mau ngabisin welcome drink dulu, habis itu kita naik ke lantai 3. Kita naik lewat lift untuk ke lantai 3. Lantai 3. Oke, kita sampai. Lalu kamar 3, kamar kita itu di 318. Jadi ini ada dispenser ya teman-teman, buat ngambil air. 318. Ini di sebelah kiri. Karena yang kecil-kecil, yang genap-genap. 14, 316. Ini dia teman-teman, 318. Kita lihat kamarnya. Salah ya? Jadi ini ya teman-teman. Nah, di sini ada kaca. Kita langsung cek aja ke kamar mandi ya teman-teman. Pintu yang dipakai ini pintu sliding door. Kok agak alot ya? Nah, itu sliding door. Nah, pintu sliding door untuk kamar mandinya, tapi agak keras nih ya. Lalu ada wastafel, amenities, dan toilet ya teman-teman. Untuk tempat bilasnya terpisah ya, dengan air panas dan dingin, dan ini untuk sabun teman-teman. Lalu ini
Kita ada ini sepertinya menu-menu makanan ya, lalu remote TV, remote AC, dan ini ya ranjangnya double bed. Dapat AC juga pasti, lalu TV dan air minum teman-teman. Ini tempat air ya, nanti ngambil airnya di refill yang tadi itu. Lalu ada telepon dan kursi untuk teman-teman duduk di ini ya, di mejanya. Langsung ada hanggar teman-teman untuk tempat baju. Pemandangannya kayak gini aja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, itu sekilas kamar dari Lodge Hotel yang kita tempati. Mau istirahat dulu ya teman-teman, dari lama di keliling-keliling. Setelah itu nanti malam entah mau cari makan mungkin ya, dan kita lihat suasana malam di Lodge Hotel dan sekitaran Lodge Hotel. Teman-teman, jam 7 nih, kan rencananya mau keluar ya cari makan, mau merasakan selat. Dekat hotelnya ada selat viral juga ya, ramai juga di daerah Solo. Cuma kondisinya sekarang lagi hujan angin. Ya tunjukin ya teman-teman. Jadi kondisinya lagi hujan angin. Lumayan ini, walaupun kita pakai jas hujan juga basah juga ujung-ujungnya. Jadi kita putuskan untuk makan di resto Lodge Hotel. Jadi sekalian kita lihat dari restonya di Lodge Hotel. Oke teman-teman, jadi ini ya resto di Lodge Hotel. Nanti pagi juga kita makan di sini. Lalu kita duduk di sini ya teman-teman. Lalu ini menunya, menunya macam ada kopi, non kopi, ada snack juga ya, lengkap teman-teman. Jadi kita mau pesen makan dulu, sekalian makan ya nanti teman-teman. Udah lapar banget ini, lengkap ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, pesanan kita udah datang ya. Jadi kita pesen ini nasi goreng, mie goreng, dan mendoan. Ini mendoannya sebenarnya dapat 4 ya, cuma tadi kita comot 1. Oke, enak nih kayaknya pokoknya teman-teman. Kita makan dulu ya. Teman-teman, kita sudah selesai makan ya di resto. Masakannya enak dan porsinya banyak. Jadi kalau yang makannya dikit ya bagi 2 orang tuh. Porsinya 2 orang kayaknya. Nah, kita ini mau keluar di sekitaran hotel ya, cari cari jajan ya, dari cemilan. Nah, di sini juga ada tempat charging. Nah, tempat charging mobil listrik. Jadi salah satu fasilitas di Lodge Hotel adalah tempat EV charge. Jadi teman-teman yang punya mobil listrik bisa charging di sini ya teman-teman. Oke, kita mau keliling-keliling di sekitaran hotel. Mungkin kalau ada camilan-camilan ya kita teman-teman. Tadi itu jalan sampai ke ujung nggak ada makanan, nggak ada orang jual apa-apa di situ. Jadi kita putuskan untuk balik ke hotel ya. Dan ini juga sudah mulai gerimis lagi teman-teman. Oke, kita kembali ke kamar lalu istirahat. Pagi teman-teman, jam
8.12 ya. Kita mau sarapan di resto yang kemarin itu. Jadi kita ke bawah dulu, langsung kita lihat sarapan di Lodge Hotel. Teman-teman, dari lift itu kita terus aja ke lorong nih untuk menuju ke restonya. Ini jam 8 ya, sarapannya itu dari jam 6 sampai jam 10. Semoga masih lengkap ya teman. Di sini ya, namanya Gajah Mada Restoran. Ke kanan, lalu ke kiri. Sini ya teman-teman, untuk makanannya ada roti dengan topping-toppingnya. Ini tempat untuk manggang. Ada dessert juga ya teman-teman. Puding. Buah-buahan juga ada. Salad, bubur kacang hijau, dan ya nasi-nasian ini, nasi goreng, lalu ayam, apa ini, mendoan. Lalu untuk bubur ayam juga ada. Untuk bubur ayam teman-teman, dan ini untuk kuahnya ya. Ini itu, setelah itu ada juga infused water dan jamu. Infused waternya, jamu kunyit asam, dan perkopian. Kita mau ambil makanannya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pertama ini kita ambil nasi goreng nih ya, ayam, tumis kacang panjang, dan mendoan. Lalu pembukanya ini kita makan kacang hijau dan air putih. Siap. Ya teman-teman, di sini juga ada tempat untuk pesan omelet ya, telur. Coba kita mau pesan telur ya teman-teman. Mas, kalau omelet bisa? Bisa. Omeletnya satu ya? Sekitar tempat omelet ini juga ada area outdoor ya teman-teman. Mungkin kalau mau makan di sini, area outdoor. Oke teman-teman, kita mau nyoba ini ya, yang khas di Lodge Hotel. Ada kunyit asam ya, kita sarapan di sini. Kita mau nyoba ini. Rasanya segar ini ya. Mantap. Oke teman-teman, sekarang jam 10.20, kita sudah selesai sarapan tadi. Lalu ini persiapan untuk check out ya, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah Tawangmangu teman-teman.
Oke, untuk detailnya di Loji Hotel Solo ini dekat dengan stasiun ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru sampai naik kereta ya di stasiun Solo Balapan bisa jalan kaki kurang lebih 5 menit sudah sampai di hotel. Lalu untuk tipe kamar ya teman-teman, tipe kamar yang saya tempatin ini adalah tipe standar queen yang paling rendah ya teman-teman. Dapat harga di sekitaran 380, mungkin karena long weekend ya teman-teman, jadi harganya agak naik. Kalau saya lihat di tanggal-tanggal yang lain itu sekitaran harga 200-an, 220-an untuk tipe standar. Lalu kalau kita naik ke atas lagi tipenya tuh ada tipe superior teman-teman, lalu ada deluxe, dan yang paling tertinggi adalah suite teman-teman. Lalu untuk makanannya enak ya, karena malam kemarin tuh sempat kita beli nasi goreng dan mie goreng, jadi worth it ya, worth it, sesuai dengan harganya karena porsinya juga banyak teman-teman. Lalu untuk sarapannya juga enak ya teman-teman, sarapannya enak dan variannya banyak, terutama ada jamu ya, jamu yaitu yang kita tidak temukan di hotel-hotel yang lain ya teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman sekilas tentang review Loji Hotel Solo ini. Jadi teman-teman yang datang ke Solo bisa datang ke hotel ini, recommended kok. Dan mungkin itu untuk reviewnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman, biar bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, tunggu video-video yang lain ya teman-teman. Sampai jumpa.